Jatuh cinta karena kesan pengalaman hidup. Jatuh cinta karena paras cantik dan rupawan itu wajar dan sering terjadi. Namun, bagi sebagian orang, mereka bisa jatuh cinta pada seseorang setelah mengetahui bagaimana cara dia menjalani hidup. Lama atau seberapa seringnya kita bertemu, belum tentu menjadikan salah satu dari kita jatuh cinta jika tidak ada pendekatan atau usaha lebih untuk mengenal. Kenal di sini berarti sebuah usaha untuk memahami atau kebersediaan diri untuk mengetahui kehidupan seseorang. Sebab seperti yang kita tahu, tidak semua orang terbuka dan membiarkan kisah hidupnya menjadi konsumsi publik. Juga tidak semua orang mau tahu soal kehidupan orang lain. Bahkan, bisa saja kita jatuh cinta pada seseorang meskipun belum pernah bertemu secara fisik dan hanya akrab di media sosial. Berangkat dari postingan yang menarik perhatian kita, kemudian kita komentari, dan berlanjut seperti kita menagih kelanjutan cerita yang dia bagikan. Perasaan cinta itu lantas tumbuh. Kita tertarik pada seseorang hanya dari cerita bagaimana dia menjalani hidup. Kesan yang diberikan dia melalui ceritanya begitu mendalam. Ketangguhannya membuat kita belajar sesuatu atau mungkin banyak hal baru. Kesan positif yang dia berikan kepada kita akhirnya membuat kita jatuh hati. Kita akan merasa bahwa dia adalah seseorang yang berbeda dari yang lain. Di pandangan kita, dia memiliki poin lebih tangguh, lebih mandiri, lebih lembut, atau bahkan lebih apa adanya. Mungkin hampir sama dengan kagum, namun kekaguman juga rentan membuat kita untuk jatuh cinta. Tanpa sadar, separuh dari kita akan diisi dengan segalanya tentang dia. Apapun yang dia lakukan, akan kita pandang sebagai sesuatu yang bermaksud positif dan mengagumkan. Meski dengan cara yang kurang tepat di mata orang lain pada umumnya, namun bagi kita yang sudah mengenal dia, kita merasa paham akan bagaimana cara dia menjalani hidup. Hal itu justru kadang membuat kita semakin tertarik dan membuat kita kesengsem lebih lagi. Sejak zaman dulu, banyak orang yang ingin memahami dan mengerti apa itu cinta. Namun, pada akhirnya mereka menyerah pada kesimpulan jika cinta adalah sesuatu yang kompleks, misterius, dan tidak berwujud. Sangat sulit untuk dipahami maknanya secara menyeluruh. Mereka berusaha mendefinisikan cinta berdasarkan pengalaman mereka masing-masing dan dengan sebab yang berbeda-beda. Dari keberagaman tersebut, Muhyiddin M. Dahlan dalam bukunya Mencari Cinta membagi cinta menjadi 4 kategori. Cinta erotis, cinta rasional, cinta romantis, dan cinta religius. Cinta erotis disebut juga cinta biologis. Dalam cinta ini, daya tarik manusia antara satu dengan yang lain bersifat badaniah, yang titik orientasinya berpusat pada kepuasan diri sendiri untuk memenuhi nafsu hewani dan didorong oleh hasrat birahi. Hasrat birahi ini yang menyamakan manusia dengan binatang, dan perbedaannya terletak pada kemampuan untuk mengendalikannya. Dalam cinta ini, seseorang akan dicintai selama dia mampu memenuhi kenikmatan seksual. Cinta erotis ini kerap terjadi pada usia remaja, usia di mana kita sedang mengalami puberitas untuk pertama kalinya, sehingga rasa keingintahuan akan lawan jenis cukup besar. Terlebih pada remaja yang kekurangan kasih sayang dari keluarganya. Seperti yang dijelaskan oleh Abraham Maslow, bahwa seseorang dalam kehidupannya mutlak membutuhkan kasih sayang. Remaja yang terjebak dalam cinta semacam ini, biasanya akal sadarnya akan kalah dengan nafsunya sendiri. Untuk itu, cinta ini membutuhkan kontrol secara menyeluruh agar remaja yang mengalaminya tidak terjatuh dalam hal-hal yang melanggar norma. Demikian kata cintaku hari ini. Kita akan bahas macam-macam cinta yang lainnya di part selanjutnya ya. Tetap jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Bijak 7 ya.
Mari kita sama-sama belajar tentang cinta.